Albert Einstein, seorang jenius fisika yang menemukan konsep-konsep dan teori yang mampu merubah paradigma berpikir kita tentang fakta, kebenaran, dan kenyataan dari studi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti empiris. Salah satu studi ilmiahnya yang valid secara teori, namun tidak mampu direalisasikan sepenuhnya oleh manusia adalah teori tentang relativitas ruang dan waktu, termasuklah di dalamnya, relativitas gravitasi dan alam semesta. Teori relativitas Einstein, khususnya relativitas khusus dan umum, merupakan konsep revolusioner yang mengubah pemahaman kita tentang ruang, waktu, gravitasi, dan alam semesta. Namun, konsep-konsep ini seringkali sulit dipahami dan bahkan lebih sulit untuk direalisasikan secara penuh oleh manusia karena beberapa alasan. Ada beberapa faktor yang mendasari sulitnya manusia memahami, apalagi sampai merealisasikan konsep relativitas Einstein. 1. Batasan pengalaman indrawi. Kita hidup dalam dunia di mana kecepatan relatif rendah dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Oleh karena itu, efek-efek relativistik seperti dilatasi waktu dan kontraksi panjang hampir tidak terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Indra kita tidak terlatih untuk merasakan fenomena-fenomena ini. Relativitas umum membahas tentang gravitasi pada skala kosmik, melibatkan objek-objek bermassa sangat besar seperti bintang dan galaksi. Kita tidak memiliki pengalaman langsung dengan gravitasi pada skala tersebut. 2. Matematika yang kompleks. Teori relativitas memerlukan pemahaman matematika tingkat lanjut, termasuk kalkulus tensor dan geometri non-Euklidean. Membuat teori ini sulit diakses bagi sebagian besar orang. Konsep-konsep seperti ruang waktu melengkung, dan kerapatan energi momentum abstrak dan sulit divisualisasikan secara intuitif. 3. Keterbatasan teknologi. Pengukuran presisi tinggi. Untuk mengamati efek-efek relativistik secara langsung, dibutuhkan pengukuran yang sangat presisi dan teknologi canggih. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, masih ada keterbatasan dalam kemampuan kita untuk melakukan pengukuran-pengukuran tersebut dengan akurasi yang diperlukan. Eksperimen skala besar. Beberapa konsekuensi dari relativitas umum, seperti gelombang gravitasi, hanya dapat dideteksi melalui eksperimen skala besar yang kompleks dan mahal. 4. Intuisi yang bertentangan dengan pengalaman sehari-hari. Intuisi Newtonian. Intuisi kita tentang ruang dan waktu seringkali didasarkan pada fisika Newtonian, yang merupakan pendekatan yang baik untuk kecepatan rendah. Relativitas Einstein menantang intuisi ini, yang menyebabkan kita kesulitan untuk memahami konsep-konsep relativistik. Konsep-konsep seperti dilatasi waktu dan kontraksi panjang bertentangan dengan pengalaman sehari-hari kita, sehingga sulit untuk diterima secara intuitif. Ketidakmampuan merealisasikan relativitas. Meskipun kita tidak dapat secara langsung merasakan, atau mengalami efek-efek relativistik dalam kehidupan sehari-hari, kita telah berhasil memverifikasi teori relativitas melalui berbagai eksperimen dan pengamatan. GPS misalnya, bergantung pada koreksi relativistik untuk berfungsi dengan akurat. Namun, merealisasikan pemahaman penuh tentang relativitas dalam konteks pengalaman hidup manusia sehari-hari, tetap merupakan tantangan yang signifikan. Kita dapat memahami teori tersebut secara intelektual, tetapi sulit untuk benar-benar merasakannya, seperti kita merasakan gravitasi atau kecepatan. Singkatnya, ketidakmampuan manusia untuk sepenuhnya merealisasikan relativitas Einstein lebih merupakan keterbatasan dalam pengalaman indrawi, kemampuan kognitif, dan teknologi daripada kekurangan dalam teori itu sendiri. Teori ini telah terbukti sangat akurat dan sukses dalam menjelaskan berbagai fenomena. Alam semesta. Bayangkan alam semesta sebagai sebuah panggung teater. Dalam pandangan Newton, panggung ini datar dan waktu berjalan sama untuk semua orang, seperti jam yang selalu menunjukkan waktu yang sama dimanapun Anda berada di teater. Einstein mengatakan, tidak begitu. Ia memiliki dua ide utama. 1. Relativitas khusus untuk kecepatan tinggi.
Bayangkan Anda berada di kereta yang bergerak sangat cepat mendekati kecepatan cahaya. Jika Anda melempar bola ke depan, orang di dalam kereta akan melihat bola bergerak dengan kecepatan tertentu. Namun, orang yang berdiri di luar kereta akan melihat bola bergerak lebih cepat karena kecepatan kereta ditambahkan ke kecepatan bola. Ini masuk akal, kan? Nah, Einstein mengatakan bahwa waktu dan jarak bukanlah hal yang mutlak, tetapi relatif terhadap kecepatan pengamat. Semakin cepat Anda bergerak, waktu akan berjalan lebih lambat untuk Anda atau dilatasi waktu, dan jarak akan tampak lebih pendek di arah gerak Anda atau kontraksi panjang. Ini hanya terlihat signifikan pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya. 2. Relativitas umum untuk gravitasi. Sekarang bayangkan panggung teater itu bukan datar, tetapi seperti lembaran karet yang besar. Jika Anda meletakkan sebuah bola bowling di atasnya, lembaran karet akan melengkung. Jika Anda melempar sebuah kelereng di dekat bola bowling, kelereng akan mengikuti lekukan dan berputar mengelilingi bola bowling. Einstein mengatakan bahwa gravitasi bukanlah gaya, tetapi kelengkungan ruang dan waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Objek-objek besar seperti bintang dan planet melengkungkan ruang dan waktu di sekitarnya, dan objek-objek lain bergerak mengikuti lekukan ini. Jadi, bumi mengorbit di sekeliling matahari bukan karena ada gaya tarik-menarik, tetapi karena bumi mengikuti lekukan ruang dan waktu yang disebabkan oleh massa matahari. Intinya, relativitas Einstein mengatakan bahwa waktu dan ruang bukanlah hal yang tetap dan terpisah, tetapi terhubung menjadi satu kesatuan yang disebut ruang waktu, dan ruang waktu ini dapat melengkung oleh gravitasi. Ini adalah ide yang sangat revolusioner dan telah mengubah cara kita memahami alam semesta. Ada banyak eksperimen yang telah membuktikan teori relativitas Einstein. Berikut beberapa contohnya. 1. Dilatasi waktu. Eksperimen Havell-Keating, 1971. 2 jam atom terbang mengelilingi dunia, satu ke arah timur dan satu ke arah barat. Jam yang terbang ke arah timur, yang bergerak lebih cepat relatif terhadap bumi, menunjukkan waktu yang lebih lambat daripada jam yang terbang ke arah barat. Ini membuktikan bahwa waktu berjalan lebih lambat untuk objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi. 2. Kontraksi panjang. Eksperimen Michelson-Morley, 1887. Eksperimen ini dirancang untuk mendeteksi keberadaan ether luminiferous, medium yang dihipotesiskan sebagai medium perambatan cahaya. Namun, hasil eksperimen menunjukkan bahwa kecepatan cahaya tetap konstan, tidak peduli seberapa cepat sumber cahaya bergerak. Ini mendukung konsep kontraksi panjang dalam relativitas khusus. 3. Kelengkungan ruang waktu. Pengamatan pergeseran merah gravitasi. Cahaya yang keluar dari medan gravitasi kuat, seperti bintang atau lubang hitam, akan memiliki frekuensi yang lebih rendah atau panjang gelombang yang lebih panjang. Ini berarti, cahaya akan tampak lebih merah, sebuah fenomena yang disebut pergeseran merah gravitasi. Fenomena ini telah diamati secara eksperimental. Pengamatan pembengkokan cahaya oleh gravitasi. Cahaya dari bintang yang melewati dekat matahari akan sedikit membelok karena gravitasi matahari. Fenomena ini diamati selama gerhana matahari total pada tahun 1919, dan telah dikonfirmasi oleh pengamatan yang lebih akurat sejak saat itu. 4. Gelombang gravitasi. Deteksi gelombang gravitasi oleh LIGO, 2015. LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, adalah detektor gelombang gravitasi yang dirancang untuk mendeteksi riak-riak dalam ruang waktu yang diprediksi oleh relativitas umum. Pada tahun 2015, LIGO berhasil mendeteksi gelombang gravitasi dari penggabungan dua lubang hitam. Ini merupakan bukti kuat untuk teori relativitas umum. 5. GPS. Sistem GPS, Global Positioning System, bergantung pada koreksi relativistik untuk berfungsi dengan akurat. Satelit GPS bergerak dengan kecepatan tinggi dan berada di medan gravitasi yang lebih lemah daripada di permukaan bumi. Tanpa koreksi relativistik, GPS akan mengalami kesalahan yang signifikan.
Eksperimen-eksperimen ini menunjukkan bahwa teori relativitas Einstein adalah teori yang kuat dan akurat yang telah dikonfirmasi oleh berbagai bukti empiris. Ini adalah video panjang perdana di channel Kognitif. Jika kamu suka dengan pembahasan fakta yang terjadi dalam kehidupan kita, terkait ketidakmampuan dan keterbatasan manusia mewujudkan studi ilmiah Einstein ini, tinggalkan like dan subscribe, serta hidupkan tanda notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru berikutnya. Terima kasih.